Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Albiru Farm. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai vitamin dan pakan yang saya pakai untuk bebek pedaging usia 1 hari sampai 7 hari atau pada masa brooding. Jadi sebelumnya saya review dulu ini bebek pedaging saya umur 3 hari ya rekan-rekan. Alhamdulillah sehat ini. Ada yang mati sekitar 4 ekor dikarenakan kemarin lusa itu ada listrik mati subuh gitu, jam-jam 3 subuh. Jadi itu bebeknya bertumpukan gitu. Oke. Jadi ini alhamdulillah sehat-sehat, lincah-lincah ya larinya. Jadi yang pertama ini lampu, saya gunakan lampu itu 24 jam terus nyala ya rekan-rekan, terus nyala selama 3 hari. Jadi mulai besok ini sudah saya matikan. Ini 3 hari full itu lampu harus tetap nyala 24 jam agar bebek mendapatkan penghangat yang cukup, sehingga nanti berpengaruh ke keseragaman ya, bebek seragam pertumbuhannya. Ini bisa dilihat bebek lincah-lincah dan pertumbuhannya itu seragam. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, jadi langsung saja pakan yang saya gunakan pada masa starter ini butiran pakan jadi dari pabrik. Mereknya ini 511 atau 511 dari Pokpan. Nih, seperti ini, kecil-kecil. Jadi bebek bisa memakannya dengan mudah. Jadi pakannya 511 yang bagus sekalian ya. Sebenarnya ada banyak merek pakan ya, seperti dari Shreya B401, terus ada New Hope 688 atau 541 dari Pokpan juga ada. Tapi saya memutuskan untuk menggunakan pakan 511 untuk ayam itu sebenarnya, tapi nggak apa-apa, untuk bebek juga sangat bagus ya rekan-rekan. Memang pakannya itu sangat mahal. Di sini updatean harganya 500 lebih, 511.000. Sangat mahal ya daripada pakan merek-merek lain. Kenapa saya memilih pakan 511? Karena dari kandungan nutrisinya itu sangat bagus ya untuk pertumbuhan. Dan dengan pakan ini bebek seperti cepat besar. Saya sudah mencoba berbagai pakan ya. Itu yang menurut saya yang paling bagus itu ya masih tetap 511. Itu. Jadi kalau di kandang saya itu wajib pakan 511 pada masa starter. Sudah tidak bisa diubah lagi ya. Pakannya tetap wajib 511 selama 7 hari. Karena apa? Pakan 511 ini gunanya itu membentuk organ-organ dalam bebek ini ya, agar berfungsi secara normal dan pertumbuhannya bagus. Dengan bagusnya pakan itu akan mempengaruhi nanti ke depannya 30 hari ke atas itu bebek akan cepat besar gitu, akan semakin bagus lah dan bisa bobot 2 kilo lebih. Pengalaman saya kalau memakai pakan starter merek lain itu nanti 30 hari ke atas itu pertumbuhannya ya biasa, dan pada saat panen itu bobot kurang ya rekan-rekan. Padahal pakannya sama, yang beda cuma starter aja gitu. Jadi saya memutuskan tetap menggunakan 511 meskipun mahal ya. Pakan yang bagus belum tentu mahal, tapi yang
mahal sudah pasti bagus ya. Oh, ini alhamdulillah bebek lincah-lincah. Dan untuk air minum ya, air minum saya menggunakan air putih biasa. Ini air putih biasa. Dan saya juga membahas mengenai vitamin ya rekan-rekan. Apakah wajib vitamin untuk bebek pedaging masa brooding atau 1-7 hari? Oke, saya bahas juga. Jadi vitamin untuk bebek pedaging pada masa starter, pada masa ini 1-7 hari itu sebenarnya tidak wajib ya. Seperti pada kandang saya ini saya menggunakan air putih biasa. Sebenarnya vitamin apapun mereknya itu bagus semua rekan-rekan, bagus semua. Tapi yang lebih utama yang menunjang pertumbuhan itu sebenarnya adalah ya pakan sama kualitas DOD-nya, kualitas bebeknya. Jika bebeknya berkualitas, misal spek bagus, itu pasti akan bobotnya juga bagus ya rekan-rekan, dan kesehatannya juga bagus. Apalagi ditambah pakan yang bagus seperti ini, yang kualitas nomor 1, itu akan sangat membantu bebek untuk mencapai bobot maksimalnya. Jadi rekan-rekan kalau menggunakan vitamin apapun ya sebenarnya bagus, boleh saja merek apapun, seperti merek dari Medion, dari merek-merek lain itu nggak apa-apa, lebih bagus sebenarnya. Tapi yang harus teman-teman rekan-rekan perhatikan adalah pakan dan kualitas DOD-nya. Saya sudah mengalami ya, sudah coba-coba berbagai vitamin dan pakan juga. Jadi itu yang terbaik di kandang saya itu ya air putih saja, untuk menghemat biaya ya, karena kan pakan ini saja sudah sangat menguras biaya, menguras modal. Jadi kalau ditambah vitamin yang mungkin tidak ada mungkin cuma mempengaruhi pertumbuhan itu sekitar 5% saja ya rekan-rekan. Itu yang utama adalah pakan sama kualitas DOD bebek. Jadi mungkin rekan-rekan ada yang terkena iklan atau promosi yang vitamin ini bagus, bobot 30 hari sudah mencapai bobot sekian. Nah, itu menurut saya itu ya tidak berpengaruh ya. Yang pengaruh itu ya bebeknya, kualitas bebeknya itu. Jadi jangan sampai rekan-rekan mengira kalau bobot bebek bagus 2 kilo lebih itu dikarenakan vitamin ya. Itu yang salah besar ya rekan-rekan. Bukan, jadi yang membuat bebek besar itu dan sehat itu bukan vitamin, melainkan pakan yang utama, dan selanjutnya kualitas kandang ya, kenyamanan kandang. Setelah itu juga ya yang paling utama ya kualitas bebeknya sendiri itu. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya vitamin apapun, merek apapun itu sangat bagus ya rekan-rekan. Tetapi yang perlu rekan-rekan pahami di sini adalah bukan karena vitamin bebek itu cepat besar, melainkan karena kualitas bebek sendiri, kualitas DOD, selanjutnya kualitas pakan dan manajemen kandangnya yang harus disempurnakan. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan bebek. Jadi bukan vitamin yang harus dicari sebenarnya. Oke, mungkin itu saja yang saya bahas pada video kali ini. Terima kasih.
Eh, silakan jika kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih rekan-rekan.